got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block with her head down. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haji Dasa Rahman Nagar, MPD selaku dosen pemangku mata kuliah dan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan kelas. Sebelum itu, izinkan kami mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farid Mustafa selaku moderator dan juga pemateri. Kemudian ada rekan saya. Nama saya Syahlan Tania. Dan saya Yudhika. Langsung saja kita mulai. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang konsep pengelolaan kelas, tujuan pengelolaan kelas, masalah dalam pengelolaan kelas, prinsip pengelolaan kelas, pendekatan pengelolaan kelas, dan juga bentuk kegiatan pengelolaan kelas. Yang pertama ada konsep pengelolaan kelas, di mana menurut Hadari Nawawi kegiatan manajemen atau pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, di sini ada tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas ini adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Adapun menurut Saiful Bahri Jamaroh dan Aswan Jain, tujuan pengelolaan kelas itu adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Sedangkan menurut Suharsini, Arikunto mengungkapkan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajarannya. Next. Nah, di sini ada masalah-masalah dalam pengelolaan kelas, yaitu adanya kurang kesatuan. Kurang kesatuan ini dimaksud adalah antar individu siswanya, jadi kurang menyatu gitu. Terus yang kedua, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok. Nah, dalam kelas ataupun perkuliahan juga kalau di dalam kelompok pasti ada yang numpang nama atau enggak yang kerja itu doang gitu. Terus habis itu tidak mampu menyesuaikan diri. Terus habis itu reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Jadi ada nih dibikin satu kelompok, habis itu ini orang gak kerja mulu, gue mulu yang kerja, padahal orang itu juga kerja gitu. Jadi reaksi negatif terus gitu ke orang-orang gitu. Mungkin bisa di next. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Di sini ada hangat dan antusias, bervariasi, penekanan pada hal-hal positif, tantangan, keluasan, atau penanaman diri. Nah, keluasan apa dia keluasan? Boleh dijawab dia? Keluasan itu kayak semacam apa sih namanya? Bukan itu lah. Fleksibel. Itu artinya itu kayak lancar. Ya betul juga. Mungkin keluasan itu bisa dimaksud dengan mengubah strategi mengajar untuk mencegah munculnya gangguan dari siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Terus penekanan pada hal-hal positif. Maksudnya di sini setiap guru mengajarkan untuk anak berpikir dan berbuat kepada hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif. Dan guru selalu memberi penguatan yang positif serta agar supaya tidak mengganggu jalannya proses belajar dan mengajar. Terus habis itu ada tantangan yang tadi udah dijelasin kan banyak ya, itu juga yang kita ambil tuh hanya beberapa, tapi selebihnya tuh banyak gitu tantangan. Terus boleh dilihat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tanya ini. Oke, selanjutnya itu ada pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama itu pendekatan kekuasaan. Jadi di sini itu
pengajaran. Dari pendekatan pengajaran itu beranggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan munculnya masalah tingkah laku anak didik harus dicegah dan memecahkan masalah itu jika tidak dapat dicegah. Maksudnya pendekatan pengajaran ini mengaturkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Lalu juga pendekatan perubahan tingkah laku hampir sama dengan pendekatan pengajaran. Intinya seorang guru itu harus mencegah tingkah laku dari peserta didik yang kurang baik. Lalu pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Dari pendekatan ini, guru itu merupakan kunci pengembangan hubungan antara peserta didik dengan guru tersebut agar bisa mengembangkan kelas yang memelihara hubungan antar pribadi yang positif. Lalu yang kedelapan, pendekatan proses kelompok. Pada pendekatan ini, seorang guru itu mendorong perkembangan kerjasama kelompok seperti memberikan tugas kelompok pada peserta didik. Lalu pendekatan etik atau pluralistik. Dalam pendekatan ini, seorang guru menekankan pada kreativitas, inisiatif, ataupun potensialitas dari seorang guru dalam memilih situasi yang dihadapinya dalam kelas yang diajarinya. Lalu ada bentuk kegiatan pengelolaan kelas. Yang pertama itu adalah kegiatan administrasi manajemen. Kegiatan administrasi manajemen, seorang guru harus memperhatikan hal-hal yang antaranya itu ada perencanaan kelas, pengorganisasian kelas, komunikasi kelas, dan kontrol kelas. Lalu bentuk kegiatan yang kedua adalah operatif manajemen kelas. Di antaranya ada tata usaha kelas, perbekalan kelas, kegiatan keuangan kelas, pembinaan personal kelas, hubungan masyarakat di lingkungan sekolah, dan kepemimpinan wali atau guru kelas. Dan yang terakhir itu ada kegiatan penataan ruang kelas. Karena di sini kan membahas pengelolaan kelas, jadi penataan ruang kelas itu juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, kayak memenuhi aksesibilitas, mobilitas, interaksi, variasi kerja siswa, dan untuk mengontrol kelas itu sendiri. Perkenalkan nama dan izin bertanya, saya Zamlatul Rahmat dari kelompok 1. Apa perbedaan antara pendekatan suasana ekonomi dan hubungan sosial dengan pendekatan proses kelompok dalam pengelolaan kelas? Terima kasih Kang Raja. Terima kasih Kak. Ayo, Kelompok 2 boleh kelompok 2. Kelompok 2 nggak mau nanya. Ini enggak presentasi terus enggak di Boleh kan? sebutkan nama dari kelompoknya ya Kang. Siap. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dedi Rianto dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu bagaimana kebijakan pengelolaan kelas dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa? Jelaskan mekanisme yang menghubungkan antara kebijakan pengelolaan kelas dengan motivasi belajar siswa. Oke, terima kasih Kang Dedi. Kelompok selanjutnya kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Bermanti Kaskono. Izin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, apa dampak kebijakan pengelolaan kelas terhadap perkembangan perilaku siswa, dinamika sosial antar siswa, serta interaksi antara guru dan siswa? Oke, terima kasih Kang. Dari kelompok 4. Bagaimana cara menghadapi anak yang susah diatur walaupun kita sudah melakukan berbagai macam pendekatan? Oke, selanjutnya kelompok kan. Kelompok 6. Kelompok 6 mau bertanya tidak? Mungkin di skip ya. Kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Rizka Salimah dari kelompok 7. Izin bertanya, bagaimana cara guru mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kelas? Oke, terima kasih Teh.
dalam kebijakan pengelolaan kelas untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Oke, terima kasih Kang Adam. Kelompok 9. Izin bertanya, saya Tasya Wadria dari kelompok 9. Dari 4 pendekatan pengelolaan kelas yang udah disebutin tadi, mana yang menurut kelompok 5. kelompok 5 itu paling efektif dan alasannya kenapa? Terus bagaimana cara efektif menanamkan disiplin diri pada siswa tanpa terlalu bergantung pada hukuman? Terima kasih Teh. Mungkin kelompok selanjutnya, kelompok 9. 10. Boleh. Teh Rosa. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Rosali. Apa peran kepemimpinan guru dalam pengelolaan kelas dan bagaimana kebijakan yang tepat dan dapat mendukung peran tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Rosa. Mungkin selanjutnya bisa ke kelompok 11. Jadi perkenalkan nama saya Gani Eva dari kelompok 11. Pertanyaannya, gimana cara guru membantu siswa beradaptasi dengan adanya perubahan di dalam kelas seperti adanya anggota baru atau perubahan kelas? Terima kasih Teh Gania. Mungkin kelompok selanjutnya kelompok 12. Boleh kita sama. Sebelumnya, saya Salwa dari kelompok 12 izin bertanya ke kelompok 5. Jelasin apa hubungan antara disiplin kelas sama kebijakan pengelolaan kelas? Terima kasih Teh Salsa. Mungkin selanjutnya boleh kelompok 13. Apakah penerapan kebijakan pengelolaan kelas yang terlalu kaku dapat mengurangi kreativitas siswa dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Teh. Selanjutnya kelompok terakhir kelompok 14. Saya dari kelompok 14. Alia, apakah penggunaan teknologi dalam pengelolaan kelas dapat meningkatkan efisiensi pengajaran atau malah menambahkan tantangan baru bagi guru? Oke, terima kasih Teh Alia. Balik lagi tadi karena kelompok 6 belum bertanya, boleh kelompok 6 dipersilakan. Saya Nabila, pertanyaan untuk kelompok 5. Apa saja sih bentuk kegiatan pengelolaan kelas yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif? Terima kasih Teh. Terima kasih Teh. Oke, karena sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat dengan Bapak, maka jawabannya akan ada di akhir. Sehingga kami membacakan kesimpulan. Oh, kesimpulan terakhir. Ya udah. Lanjut kelompok 6 berarti. Izin menjawab ya pertanyaan dari kelompok 11, Teh Gania. Tadi kan bertanya ya, bagaimana sih cara guru membantu siswa untuk beradaptasi dengan adanya perubahan di kelas seperti adanya anggota baru atau perubahan tugas kan? Nah, guru itu bisa membantu siswa untuk beradaptasi dengan adanya perubahan kelas itu, misalkan dalam menghadapi adanya anggota baru, bisa membuat sesi perkenalan untuk anggota baru, lalu juga mengajak peserta didik itu untuk memberikan tugas kelompok. Tujuannya adalah agar si peserta didik ini bisa saling mengenal antar temannya. Lalu juga untuk perubahan tugas. Nah, kalau perubahan tugas itu bisa dengan kayak guru itu menjelaskan terlebih dahulu kepada siswanya mengenai manfaat dari adanya perubahan tugas tersebut, lalu juga membantu siswa dalam membuat jadwal yang lebih terstruktur agar siswanya dapat menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir itu peran guru adalah memberikan dukungan atau motivasi kepada siswa agar bisa lebih semangat. Dan saya menjawab pertanyaan dari Deriska kelompok 7. Pertanyaannya bagaimana cara guru mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kelas? Nah, berikut beberapa langkahnya. Yang pertama, menyusun aturan kelas yang jelas. Yang kedua, membangun hubungan positif dengan siswa. Yang ketiga, menerapkan pendekatan disiplin yang konsisten. Yang keempat, menyediakan lingkungan fisik yang mendukung, jadi kayak fasilitasi gitu ya. Terus
Guru juga harus menggunakan metode pengajaran yang beragam, terus membangun rasa tanggung jawab siswa, dan yang terakhir adalah memberikan penguatan positif seperti pujian, penghargaan, dan pengakuan atas usaha siswa tersebut. Apakah terjawab? Ya. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Dedi, kelompok 2. Bagaimana kebijakan pengelolaan kelas dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa? Jelaskan mekanisme yang menghubungkan antara kebijakan pengelolaan kelas dengan motivasi belajar siswa. Di sini, yang pertama itu pasti terdapat lingkungan aman dan tertib, karena seorang guru itu membuat suasana yang aman, teratur, supaya siswa merasa nyaman dan fokus belajar. Yang kedua, konsisten pada aturan. Jadi dengan penegakan aturan ini, seluruh siswa diharapkan untuk berperilaku baik. Terus yang ketiga ada penguatan positif. Jadi setiap guru ini memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa. Jadi seorang siswa tuh merasa dihargai gitu. Terus habis itu yang terakhir itu aktivitas yang menarik. Jadi seorang guru itu gak hanya ngajar gitu. Jadi ada pengelolaan waktunya, terus kayak berinteraksi antar siswanya tuh harus gak monoton gitu, harus ada variasi, inovasi baru. Jadi dengan pengelolaan kelas ini dapat membantu motivasi belajar siswa. Gimana Kak Bidin? Oke, karena 3 pertanyaan sudah dijawab, langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulannya, pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Prinsip dalam pengelolaan kelas diantaranya hangat dan antusias, bervariasi, pengembangan pada hal positif, tantangan, dan keluasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.